Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Ku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 29 ini akan membahas mengenai topik skripsi part 2. Akhirnya kita balik lagi bahas skripsi. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya, aku mau cerita bentar ya ke Yerbun. Tadinya, rencanaku, ekspektasiku, episode ini bakal terbit setelah aku sidang. Seperti yang pernah aku bilang kalau aku udah sempro kan. Nah, habis sempro kan masih ada sidang lagi sebelum yudisium. Kalau di jurusanku tuh masih ada 2 sidang lagi sebelum akhirnya bisa yudisium. Nah, aku tuh dari awal bulan Mei ini udah daftar buat sidang. Sebut aja kedua ya, karena yang pertama kan sempro. Aku udah daftar dan ekspektasiku di bulan Mei ini aku bakal sidang kedua terus bisa lanjut ke step berikutnya. Tapi ternyata realita nggak sesuai sama ekspektasiku. Di bulan ini, di jurusanku nggak ngadain sidang kedua, baru adanya bulan depan. Padahal, bulan depan udah yudisium, dan di bulan Juli udah wisuda. Jadi ya, aku nggak bisa lulus dan ikut wisuda di bulan Juli. Sedih, kecewa, waktu itu aku bahkan sempat nangis di depan ayahku pas cerita soal ini. Tapi ya udah, kalau kata ayah, ini udah jalan dari Allah, jadi harus diterima dengan lapang dada biar berkah. Aku percaya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat aku. Jadi kalau Allah ngasih aku jalan yang kayak gini, berarti emang ini yang terbaik dari Allah buat aku. It's okay, aku masih bisa mengusahakan buat ikut wisuda di akhir tahun ini. Bismillah, semoga bisa. Oke, balik lagi ke sidang kedua. Jadi sidang kedua ini tuh bakal ngebahas tentang hasil penelitian di bab 4 dan 5 sekaligus bahas jurnal. Jadi salah satu syarat kelulusan di jurusanku itu harus publish jurnal Sinta. Kalau sidang kedua udah selesai, ada yang namanya sidang ketiga. By the way, nama aslinya bukan sidang kedua ataupun ketiga ya. Ini sengaja aku samarin. Di sidang ketiga nantinya bakal bahas tentang jurnal. Kayak jurnal kita terbitnya di mana, terbitnya kapan, bayar berapa, dan sebagainya. Baru habis itu yudisium, terus wisuda deh. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan skripsi part 2 ya. Jadi kalau di episode-episode sebelumnya, kan aku pernah ngebahas tentang awal aku ngerjain skripsi sampai akhirnya sempro dan dapat revisi yang cukup banyak. Di episode kali ini aku mau bahas kelanjutan skripsi setelah sempro, which is bab 4 dan 5. Biar lebih jelas, aku kasih disclaimer. Ini yang aku ceritain berdasarkan pengalaman yang aku alamin dan aku dengar dari cerita temanku ya. Buat yang belum tahu, aku ngambil jurusan manajemen. Aku udah pernah bilang soal ini belum ya? Udah gak sih? Aku lupa. Ya pokoknya aku lagi kuliah di jurusan manajemen dan udah semester 8. Mungkin apa yang bakal aku ceritain gak relate sama temen-temen, karena itu wajar. Kita beda kampus, kita beda fakultas, kita beda jurusan, kita beda peminatan, kita juga beda dosen pembimbing. Tapi kalau misalnya ada yang relate, hai teman senasibku, semangat ya. Oke, skripsi. Setelah nyelesain bab 1-3 dan ngejalanin sempro alias seminar proposal, kita harus lanjut ke bab 4 dan 5. Sebelum nyusun bab 4 dan 5, kita harus ngelakuin penelitian kan. Dalam penelitian ada 2 jenis data yang biasa digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu jenis data yang bersumber dari hasil penyebaran kuesioner atau bisa juga wawancara. Sedangkan kalau yang sekunder itu bisa dari laporan keuangan perusahaan atau data-data statistik yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau mungkin pemerintah. Bisa juga data-data statistik yang ada di Bursa Efek Indonesia. Biasanya anak-anak yang ambil peminatan manajemen keuangan pada ngambil data di BEI. Oh ya, kalau aku ngambil peminatan atau konsentrasi manajemen pemasaran ya. Skripsiku pakai data primer, jadi aku nyebarin kuesioner ke responden. Sebelum aku lanjut, aku selipin sedikit kata-kata bentar. Kalau mau lebih cepat proses penelitiannya, lebih cepat buat ngolah datanya, data sekunder jawabannya. Tapi bukan berarti gampang ya buat data sekunder ini, tetap ada kesulitannya. Semua jenis apapun itu juga pasti ada kesulitan dan kemudahan masing-masing. Tapi kalau kalian pakai data sekunder, kalian nggak perlu repot-repot bikin Google Form terus nyebarin kuesioner. Tapi pilih data primer atau sekunder disesuaikan sama kebutuhan skripsinya ya, jangan ngasal, oke? Next, aku kan pakai data primer. Jadi pertama-tama setelah nyelesain revisian sempro, aku bikin Google Form buat kuesioner. Soalnya kan sampel penelitianku gak memungkinkan buat aku temui satu persatu. Jadinya buat penyebaran kuesionernya aku pilih buat nge-share link Gform di WA dan sosmed.
Udah selesai bikin G-formnya, dicek dulu berkali-kali barangkali ada pertanyaan yang kelewat atau ada kata-kata yang typo. Terus coba diisi sendiri dulu biar tahu udah oke belum, dan biar tahu juga nanti hasil jawabannya itu kayak gimana. Kalau udah bener-bener oke G-formnya, baru deh bisa di-share. Waktu itu aku nge-share ke teman-teman dulu di WA sama di grup-grup yang relate atau ada hubungannya sama populasi atau sampel penelitianku. For your information, Yorobun, tadinya tuh aku pikir buat ngurus kuesioner cukup sehari aja. Sampel penelitianku kan ada 100 responden, menurutku itu nggak terlalu banyak. Jadi aku mikirnya bisalah sehari selesai. Tapi ternyata aku salah, nggak semudah itu buat dapetin responden yang benar-benar sesuai yang memenuhi kriteria sampel penelitianku. Kalau emang mau asal orang yang ngisi walaupun nggak memenuhi kriteria, ya emang bisa kalau sehari selesai. Tapi kalau mau yang benar-benar sesuai, agak susah buat sehari selesai. Dan pada akhirnya aku butuh waktu kalau nggak salah 4 hari buat dapetin jawaban kuesioner dari 111 responden. Kok 111? Ya, jadi kan jumlah sampel penelitianku ada 100 responden. Nah, aku sengaja ngelebihin buat keperluan ngolah data. Nanti aku jelasin lebih lanjut pas sudah masuk ke bagian olah data. Tadinya tuh di G-form aku setting cuma menerima 110 jawaban. Niatku mau aku lebihin 10 responden gitu. Tapi nggak tahu kenapa settingan G-formku tiba-tiba berubah jadi 111 responden. Jadinya aku punya lebihan jawaban dari 11 responden. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Itu bermanfaat kok. Next. Dapetin 100-an responden yang real kan gak gampang. Jadi waktu itu aku minta tolong ke teman-temanku buat nge-share ke teman-temannya barangkali ada yang memenuhi kriteria dan berkenan ngisi kuesionerku. Aku juga sempat nge-share di sosmedku, tapi kayaknya gak ngasilin apa-apa kalau di sosmed, lebih ngefek kalau di-share di WA. Thank you buat semua teman-temanku yang udah mau bantu nge-share dan ngisi kuesionerku. Thank you so much. Bantuan kalian sangat berarti untukku. Setelah ngecek jawaban responden di G-form udah sesuai, maksudnya yang ngisi benar-benar sesuai kriteria yang aku butuhin, langkah selanjutnya adalah mindahin hasil jawaban di kuesioner atau di G-form ke Microsoft Excel. Ini tuh yang buat bikin tabulasi data, buat nantinya diolah di aplikasi. Kan ada cukup banyak pilihan aplikasi buat ngolah data. Aku pakai yang Smart PLS sesuai sama apa yang aku butuhin. Setelah data di Excel selesai, kita masuk ke proses olah data. Kalau belum punya aplikasinya, jangan lupa di-download dulu. Oh ya, aku ngolah data sendiri ya, jadi aku bisa ceritain bagian ini sesuai sama apa yang aku alamin. Dulu, awalnya aku download aplikasi Smart PLS langsung dari webnya. Adanya tuh versi yang terbaru, Smart PLS 4. Ya udah aku download terus aku install. Setelah itu, aku mulai ngolah data. Jeng, dataku nggak valid. Nah loh, lihat warna merah yang cukup banyak udah langsung bikin mental down. Ini bener-bener langsung bikin aku bingung. Gimana ini, kok banyak dataku yang gak valid? Kalau gak valid ini harus aku apain? Kalau ada yang gak valid berarti aku gak bisa lanjut ke step berikutnya. Aku harus bikin dataku bener-bener sampai valid. Tapi aku harus gimana? Harus ngapain? Aku sempat nyari-nyari info di Google, di sosmed, bahkan di YouTube juga. Tutorial membuat data tidak valid menjadi valid di Smart PLS. Inti dari video-video yang aku tonton dan tulisan-tulisan yang aku baca adalah buang indikator yang gak valid, olah data ulang dan modifikasi data alias manipulasi data, dan joki aja di kami. Ya, ternyata yang bikin video itu adalah orang joki olah data skripsi. Sebenarnya aku pengen olah dataku itu aku olah sendiri dan benar-benar real, asli, jujur 100%. Tapi susah. Aku kan pakai 100 responden, tapi di G-form aku lebihin niatnya 10 tapi ternyata 11. Nah, awalnya tuh aku masih berusaha buat ngolah data sejujur mungkin. Ini jadi alasan kenapa aku ngelebihin jawaban respondenku. Ya buat ini, jadi aku ngubah-ngubah dataku, bukan manipulasi, tapi ngubah urutannya. Aku kan punya total 111 jawaban kuesioner dari 111 responden. Itu aku bikin pilihan tabulasi data yang cukup banyak. Aku bolak-balik susunan jawaban responden. Misalnya, sebut aja aku punya responden 1 sampai 111. Nah, urutannya tuh aku ubah. Jadi kayak gini. 4, 12, 92, 9, 11, 100, 10, 25, dan seterusnya sampai jumlahnya 100. Pokoknya aku bolak-balik. Dengan harapan dengan cara kayak gitu, dataku yang gak valid bisa jadi valid. Tapi ternyata cara itu tetap gagal. Dataku tetap gak valid. Mungkin sebenarnya dataku bisa aja masuk kategori valid kalau aku pakai minimal 0,5 sebagai penentu validitas. Tapi sayangnya di bab 3 skripsiku udah terlanjur pakai minimal 0,7 dan di Smart PLS juga yang otomatis warnanya hijau itu yang punya nilai di atas 0,7.
Jadi ya udah, aku harus cari cara biar semua indikatorku bisa punya nilai validitas di atas 0,7. Gimana caranya? Mau nggak mau aku modifikasi data, aku manipulasi data. Buat yang belum tahu dan nganggep hal ini tabu, ketahuilah kalau ini tuh udah biasa terjadi pas ngolah data skripsi. Bahkan sebenarnya semua joki juga manipulasi data biar valid sampai akhirnya bisa signifikan. Tapi meskipun aku sendiri ngelakuin ini dan meskipun banyak yang juga ngelakuin ini, aku nggak membenarkannya sama sekali. Kalau teman-teman masih bisa mengusahakan ngolah data dengan data yang asli, yang sebenar-benarnya, ya pilihlah jalan itu. Menurutku lebih baik menghapus indikator daripada manipulasi data. Tapi di dataku itu nggak memungkinkan buat menghapus indikator. Oke, lanjut. Aku kan nggak tahu sistem Smart PS itu cara kerjanya gimana biar data bisa valid. Hasil jawaban respondenku kan bervariasi. Ada yang ngasih skor 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya beda-beda. Ya udah, karena aku nggak tahu dengan pasti, jadi aku bikin aja beberapa pilihan tabulasi data dengan data yang udah aku manipulasi. Nanti aku cek satu-satu dan mana yang berhasil bikin dataku jadi valid semua. Oh ya, nggak semua jawaban responden aku manipulasi ya. Aku cuma manipulasi di bagian indikator yang nggak valid. Selama seharian aku manipulasi dan bolak-balik ngecek di Smart PS apakah udah valid atau belum, dan ternyata belum. Udah capek, udah pusing lihat angka-angka sebanyak itu, akhirnya mutusin buat break dulu. Aku sempat kepikiran sih buat pakai jasa joki, soalnya ternyata ngolah data sendiri nggak semudah itu. Tapi karena aku punya tujuan, aku punya keinginan, punya impian tertentu di masa depan, jadi sebisa mungkin aku mau usahain buat ngolah data sendiri. Kemudian karena di hari pertama dataku masih nggak valid, aku lanjut usaha di hari kedua. You know what? Ya, finally aku berhasil ngevalidin dataku. Rasanya tuh seneng banget. Padahal perjalanan olah dataku masih panjang. Tapi tetap aja dengan dataku bisa valid tuh udah bikin seneng banget. Sekaligus aku jadi makin percaya diri dan yakin kalau aku bisa nyelesain olah data sendiri tanpa bantuan joki. Bahkan waktu itu saking senengnya aku sampai nangis. Aku gak expect bakal nangis, tapi waktu itu aku nangis gak berhenti-berhenti. Aku bersyukur banget, Allah maha baik, Allah selalu bantu aku. Terima kasih ya Allah. Setelah dataku valid, aku lanjut ngolah data ke step berikutnya, yaitu nguji reliabilitas. Alhamdulillah dataku juga udah reliable. Next, semuanya lancar. Semuanya udah memenuhi kriteria dan melebihi nilai minimum. Tapi di pengujian terakhir ternyata dari 3 variabel X yang aku pakai ada satu yang gak signifikan. Gimana tuh? Ya, I know gak semua hasil penelitian itu signifikan, ada yang gak signifikan dan itu wajar. Tapi gimana aku ngasih penjelasan di skripsi kuntar? Ini kenapa bisa gak signifikan? Arah hubungannya udah positif, tapi kok gak signifikan? Gimana nih? Bingung lagi lah aku. Setelah aku cari tahu kesana sini, akhirnya aku tetap maju dengan satu variabel yang ternyata gak signifikan. Aku mutusin buat lanjut dengan hasil penelitian itu setelah aku nemuin teori yang menurutku bisa buat mendukung kenapa hasil penelitianku nggak valid, nggak signifikan. Menurutku, teori itu bisa dijadiin alasan yang masuk akal. Mungkin Yoro pun bertanya-tanya, apa nggak bisa kalau hasil penelitian terdahulu dijadiin pendukung buat hasil penelitian kita yang nggak signifikan? Sebenarnya, jawabannya bisa banget malah. Tapi, masalahnya adalah variabel yang aku pakai tuh masih jarang ada yang pakai. Jadi aku cuma bisa nemuin beberapa penelitian yang pakai variabel sama kayak aku, dan itu pun hasil penelitiannya pada signifikan semua. Aku nggak nemuin penelitian yang hasilnya nggak signifikan. Oh ya, aku kasih tahu sesuatu. Maybe ini rahasia, tapi aku mau sharing ke teman-teman biar punya pandangan kalau ngalamin hal serupa. Aku kan sempat nanya-nanya ke temanku, dia udah selesai ngolah data dan hasilnya nggak signifikan. Ada yang nggak signifikan. Aku nanya, terus itu gimana? Apakah nggak apa-apa atau gimana? Inti dari jawabannya adalah ada 2 pilihan yang bisa dipilih. Pertama, harus nyari dan dapat entah itu teori atau hasil penelitian terdahulu yang bisa mendukung kenapa kok nggak signifikan. Atau kedua, ngolah data lagi biar hasilnya signifikan. Aku saranin teman-teman usahain opsi pertama dulu. Cari jurnal Indonesia atau internasional. Siapa tahu ada yang hasil penelitiannya juga nggak signifikan, atau siapa tahu ada teori yang bisa mendukung dan jadi alasan kenapa nggak signifikan. Ngolah data untuk pertama kali aja tuh susah, butuh banyak percobaan sampai akhirnya bisa valid. Nah ini giliran udah valid, udah oke step-step selanjutnya, tapi giliran uji signifikansi malah ada yang nggak signifikan. Masa mau ngolah data lagi?
Ya, tapi kalau teman-teman milih opsi yang kedua ya nggak apa-apa, terserah, itu hak kalian buat memilih. Aku nggak bisa maksa kalian buat milih opsi pertama, tapi alangkah lebih baik sebelum mutusin buat pakai opsi kedua, kalian udah lebih dulu nyoba opsi pertama. Kalau aku mikirnya tetap mau mempertahankan hasil penelitianku yang nggak signifikan di satu variabel, biar nantinya kedepannya kalau misalnya ada orang lain yang meneliti dengan variabel sama, dia atau mereka punya referensi hasil penelitian sekaligus alasan berupa teori yang mengatakan kalau variabel X terhadap Y tersebut ternyata nggak signifikan. Soalnya, menurutku lebih susah nyari hasil penelitian yang nggak signifikan dibandingkan dengan yang signifikan. Terkadang kita tuh juga butuh loh hasil penelitian yang nggak signifikan sebagai pembanding, tapi sometimes susah nyarinya. So, semoga nantinya hasil penelitianku bisa bermanfaat buat peneliti-peneliti berikutnya. Setelah olah dataku selesai, aku mulai nyusun bab 4 dan 5. Setelah itu aku bimbingan. Singkat cerita, setelah beberapa kali bimbingan buat bab 4 dan 5 sekaligus jurnal sesuai template yang dianjurkan, akhirnya aku di ACC. Kan pas akhir April sampai awal Mei itu libur lebaran, jadi aku baru bisa daftar buat sidang kedua alias sidang setelah sempro pas awal Mei itu. Tapi sayangnya sampai detik ini aku belum juga dapat jadwal sidangnya. Paling baru bisa sidang di minggu kedua atau enggak ketika di bulan Juni. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting aku udah berusaha dan berdoa. Tadinya tuh ekspektasiku di episode ini bakal bisa sekalian cerita tentang gimana sidang keduaku, tapi karena belum terjadi, jadi aku ceritanya di episode lain aja ya. Insya Allah kalau aku udah selesai sidang, aku bakal bikin episode khusus yang bahas soal sidang itu. Oh ya, aku mau bagi beberapa tips ke Yorobun. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Pertama, tentang download dan install Smart PLS. Ada 3 rekomendasi cara dari aku yang bisa teman-teman pilih. Sesuaiin sama kebutuhan masing-masing ya. 1. Download aplikasinya langsung di web Smart PLS. Ini Yorobun bisa langsung aja cari di Google, ntar klik web yang paling atas, terus langsung download plus lanjut install. Kalau dari pengalamanku, yang aku download di webnya itu Smart PLS versi 4. Ini versi trial, jadi ada beberapa kekurangan atau kelemahannya. Seperti, nggak ada menu buat blindfolding, buat ngecek Hi kuadrat atau Hi square atau predictive relevance. Aku nggak tahu ini beneran nggak ada atau akunya yang nggak tahu di mana tempatnya, tapi aku udah nyari-nyari tetap nggak ada. Terus juga kelemahannya itu nggak bisa download gambar dan hasil report olah datanya. Terus ini aku baru tahu beberapa minggu yang lalu, ternyata aplikasi Smart PLS ku yang versi 4 udah nggak bisa dibuka. Kayaknya masanya udah habis. Aku nggak tahu masanya berapa lama, tapi kemungkinan sebulan. Rekomendasi yang kedua, beli aplikasi di marketplace, contohnya di Shopee. Waktu itu aku beli aplikasi Smart PLS di Shopee dengan harga kurang lebih belasan ribu. Kayaknya sekitar 12 atau 13 ribu gitu deh. Kalau beli di Shopee, itu nanti setelah bayar, aku bakal dikirimin link Google Drive lewat email. Di Google Drive itu berisikan aplikasi Smart PLS versi 3, lisensi, tutorial install, dan ada tutorial ngeblokir internet buat aplikasi Smart PLS itu. Pokoknya tinggal ikutin sesuai tutorial buat download, install, sampai akhirnya bisa gunain aplikasinya. Nah, kalau beli aplikasi yang udah ada lisensinya ini, kekurangan-kekurangan yang aku sebutin sebelumnya di Smart PLS 4 itu nggak ada di Smart PLS 3, karena di Smart PLS 3 ini hal-hal itu bisa ditemuin dan dilakuin. Jadi Smart PLS 3 ini lebih lengkap dan lebih oke. Tapi bukan berarti nggak ada kekurangan ya. Berdasarkan pengalamanku, aku kan ngelakuin uji outer model dan inner model. Nah, yang pas inner model ini yang buat nguji hipotesis, di bagian menu yang bootstrapping, di yang ngecek original sampel buat tahu arah hubungan, ngecek tes statistik dan p-values buat signifikan, nggak tahu kenapa angkanya bisa berubah-ubah. Misalnya gini, dengan data yang sama pas nguji pertama kali, misal angkanya 0,001, tiba-tiba pas nyoba nguji lagi datanya masih sama nih, tapi hasilnya beda, tiba-tiba jadi 0,002. Ya hasilnya nggak beda jauh sih, cuma beda koma doang, tapi tetap aja beda. Aku nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Jadi saranku, kalau teman-teman udah oke nih sama hasil olah datanya, kalau pakai Smart PLS 3, mendingan buruan itu hasilnya disimpan, gambarnya di-download, hasil reportnya juga di-download, kalau perlu di SS juga sebagai bukti, biar kalian nggak perlu ngecek-ngecek lagi dan berujung bingung karena hasil uji hipotesisnya beda koma. Tapi kalau yang outer model aman sih, nggak berubah angkanya.
Rekomendasi ketiga, kalau kesulitan download sendiri di web dan nggak memungkinkan buat beli di marketplace, coba tanya dulu ke teman-teman atau nggak nanya di grup yang khusus bahas skripsi. Barangkali ya Robun join di grup kayak gitu. Waktu itu aku sempat nanya-nanya soal di mana download aplikasi Smart PLS. Niatnya cuma nanya-nanya gitu. Tapi kemudian ada yang nawarin aku. Katanya mau ngasih aplikasi Smart PLS secara gratis. Sebenarnya waktu itu pas ada yang nawarin, posisinya aku udah terlanjur beli yang di Shopee. Tapi aku tetap hubungin orang tersebut buat nanya-nanya sekaligus jaga-jaga. Siapa tahu ternyata aplikasi yang dikasih lebih oke daripada yang aku beli. Ternyata nggak bener-bener gratis sih. Tapi tetap aja gratis sih, aku nggak ngeluarin uang sepeser pun, tapi ada syaratnya. Aku diminta buat subscribe YouTube sama Telegram apa ya kalau nggak salah. Pokoknya gitu-gitulah. Diminta buat subscribe atau follow-follow gitu, baru habis itu aku dikirimin link Google Drive. Karena di laptopku udah ada aplikasi Smart PLS yang versi 3 dan 4 yang sebelumnya udah aku download. Jadi aku keep aja dulu link Google Drive yang aku dapat kelak, kalau aku butuh, baru dia aku gunain. Setelah tips download dan install aplikasi Smart PLS, kedua aku mau ngasih tips buat ngolah data biar datanya valid dengan manipulasi data tanpa ngehapus indikator apapun. Sebenarnya aku nggak tahu ini bakal works di Yorobun atau enggak, tapi nggak ada salahnya Yorobun coba ya. Siapa tahu berhasil juga. Pertama-tama, coba dulu ngubah urutan data. Kayak yang sebelumnya aku lakuin. Misal jawaban responden yang tadinya ada di urutan 4 ganti di urutan 10 atau 25. Terserah, pokoknya sesuai feeling aja. Oh ya, aku selama ngolah data itu banyak pakai feeling loh. Hehe. Cara ini masih belum masuk kategori manipulasi data ya. Ini masih jujur 100%. Oh ya lagi, kalau bisa, harus bisa sih sebenarnya. Sorry agak maksa, tapi ini demi kebaikan kalian. Kalau Yorobun kuesionernya disebar lewat G-Form, alangkah baiknya kalau kalian lebihin jumlah responden. Misal, sampel kalian 100 responden. Minimal kalau bisa lebihin 10, jadi 110. Nggak perlu banyak-banyak lebihnya. Yang penting ada lebihnya dan itu pasti berguna. Buat bantu ngolah data dengan jujur, biar valid dan reliable. Kalau dengan ngubah urutan data nggak ngefek, oke, kita coba manipulasi data. Saran dari aku, jangan langsung ngubah semua data, ubah aja di bagian indikator yang nggak valid. Cara ngubahnya gimana? Kalau aku gini, misalnya ya, yang nggak valid adalah indikator X2.3. Sebelum dan setelah X2.3, kan ada indikator X2.2 dan X2.4. Nah, coba Yorobun perhatiin angka-angka yang ada di kedua indikator itu, terus bandingin sama angka di indikator X2.3. Usahain angka di suatu indikator itu nggak beda jauh dari angka di indikator sebelum atau sesudahnya. Sebagai contoh, sekarang aku nyebutnya indikator X.2 dan sebagainya cukup 2 titik berapa gitu aja ya, biar nggak bingung. Di indikator 2.3, angkanya 1. Sedangkan di indikator 2.2, angkanya 4. Di indikator 2.4, angkanya 5. Kan beda jauh tuh. Nah, coba ubah angka di yang 2.3 jadi kalau nggak 4 ya 5. Kalau nggak disamain sama angka di indikator sebelum ya samain sama kayak indikator setelahnya. Coba aja terus sampai ngasilin hasil yang valid. Kalau kalian nanya apakah di indikator 2.3 semuanya aku gituin dari responden 1 sampai 100? Jawabannya enggak. Aku pakai feeling. Ini beneran, aku jujur, aku pakai feeling. Aku asal aja milih indikator 2.3 di responden berapa yang pengen aku ubah. Itu aku ulangi, aku cek berkali-kali sampai berhasil valid. Oh ya, kalau di Smart PLS tuh kita nggak bisa pakai data di indikator tertentu yang benar-benar 100% sama kayak di indikator lain. Misalnya, di indikator 1.1 dan 4.1 itu tuh nggak bisa angka-angkanya sama. Entah itu 4 semua, 5 semua, ataupun bervariasi nggak boleh sama. Misal, di 1.1 angka-angkanya 455, 44, 345. Di 4.1 nggak boleh angka-angkanya sama. 455, 44, 345. Harus ada perbedaan. Kalau sama persis, nggak bakal bisa diolah datanya. Oke, balik lagi ke manipulasi data. Kalau nyoba dengan cara ngelihat angka di indikator sebelum dan setelahnya nggak berhasil, coba ganti jawaban suatu responden di semua indikator dengan angka yang sama. Coba pakai angka 4 atau enggak 5 semua. Maksudnya gimana? Caranya gimana?
Gini. Ini aku juga pakai feeling ya. Aku pengen ngerubah jawaban responden nomor 9. Tadi kan aku bilangnya ubah atau manipulasi data di bagian indikator yang nggak valid aja. Tapi kalau udah mentok ngubah tetap nggak ngasilin valid semua, nggak apa-apa nyoba ngubah jawaban di semua indikator. Tapi nggak semua responden diubah ya. Ya coba dulu kurang lebih antara 5-10 responden. Oke, balik lagi. Di responden nomor 9, aku ubah semua jawabannya jadi 5. Mulai dari indikator X1.1 sampai Y.4 gitu misalnya. Aku ubah 5, 5, 5, 5, 5 dan seterusnya. Nah, aku ulangi lagi cara itu di responden nomor 11, 25, 100 atau berapapun yang sesuai apa kata feelingku. Kalau udah, aku coba tes, coba olah datanya. Kalau belum berhasil, coba lagi, coba terus sampai akhirnya datanya valid. Datanya reliable, pokoknya sampai outer modelnya terpenuhi nilainya. Gitu deh ya Rebun. Bingung gak sama penjelasanku? Maaf ya kalau bingungin. Oh ya, aku tahu manipulasi data itu salah. Aku nggak membenarkannya sama sekali. Maaf kalau aku terkesan malah ngajarin yang buruk atau ngasih tahu hal-hal yang nggak baik. Tapi aku cuma pengen sharing sesuatu yang mungkin aja bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya cukup waktu dan mau hemat uang, lebih baik ngolah data sendiri daripada joki. Ngolah data sendiri tuh seru, gregetnya dapat, senangnya dapat, sedihnya juga dapat. Pokoknya rasanya campur aduk. Tapi ketika kita bisa ngevalidin data aja tuh, rasanya seneng banget, auto bangga sama diri sendiri. Saking bangganya sampai kepikiran buat open joki. Pokoknya selagi bisa sendiri, tolong usahain sendiri ya. Tapi kalau butuh joki, it's okay, gak apa-apa. Cari joki yang bisa dipercaya dan yang harganya masih masuk di kantong kalian. Oke? Skripsi itu emang berat teman-teman. Perjalanannya panjang, berliku-liku. Gak cukup sebulan, 2 bulan, bahkan bisa berbulan-bulan lamanya. Ada kalanya yang bikin susah dan lama tuh selain dari kitanya, juga bisa dari orang lain. Bukan bermaksud nyalahin, tapi bisa juga karena dosen pembimbing yang susah banget buat ditemuin, atau peraturan dari prodi yang terkadang menyulitkan. Tapi, seberat apapun rintangan kita, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tolong jangan pernah menyerah ya. Aku percaya, aku yakin, aku dan teman-teman semua bisa nyelesain skripsi dengan baik. Meskipun nantinya kita nggak selesai tepat waktu, tapi kalau kita udah mengusahakan yang terbaik, percayalah itu artinya kita tetap berhasil dan menjadi pemenang. Kita keren, kita hebat, mantap. Tetap semangat ya teman-teman. I'm here for you guys. Kalau butuh bantuan atau sekedar mau sharing-sharing soal skripsi atau olah data, khususnya kalau pakai aplikasi Smart PLS, teman-teman bisa DM ke Instagram Podcast Makan Malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Aku usahain kalau aku bisa bakal aku bantu. Pokoknya teman-teman harus selalu semangat, jangan pernah menyerah, oke? Bisa ya kita terus melanjutkan langkah untuk menyelesaikan skripsi ini? Bisa yuk, bisa. Oh ya, mau nitip satu pesan lagi. Ngambil jeda setelah sempro boleh, tapi jangan kelamaan. Nanti malah bingung mau mulai lagi dari mana. So, ayo terusin langkah kita. Bentar lagi kita nyampe di garis finish. Semangat! Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.